Selamat pagi saudari-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam bertemu kembali dalam INRI, Injil dan Renungan hari ini. Mari kita memulai renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mendengar bacaan Injil hari ini, mungkin kita akan sejenak bertanya, jika Tuhan benar-benar peduli terhadap kita, mengapa Dia membiarkan kita, hamba-hambanya, memohon sampai begitu lama? Saudara-saudaraku terkasih, pertama, kita harus berdoa bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Dengan berdoa kita memelihara kesadaran kita bahwa dengan mengandalkan diri sendiri kita tidak dapat berbuat apa-apa. Alasan kedua, semakin banyak kita berdoa, semakin dekat kita dengan Tuhan. Dan saat kita berdoa, apa yang kita minta pun secara bertahap akan berubah. Pada akhirnya apa yang kita inginkan adalah apa yang kita butuhkan. Dengan kata lain, doa yang tekun dan tulus dari hati kita akan memurnikan hati kita dan membawa pemikiran kita, ambisi kita, impian kita menjadi sejalan atau selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Masalahnya adalah seperti yang Yesus utarakan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa berapa banyak orang yang akan benar-benar datang dan akan melakukan iman seperti itu ketika Anak Manusia datang nantinya. Seberapa sering saya berdoa, seberapa konsisten saya memohon kepada Tuhan dalam berdoa, apakah saya benar-benar mampu untuk membedakan antara apa yang saya inginkan dan apa yang saya butuhkan dalam hidup saya demi pelayanan saya kepada sesama. Saya rasa ada baiknya untuk sekali lagi kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum kita memanjatkan doa-doa kita. Selain itu, saudara-saudaraku terkasih, ada interpretasi atau tafsiran yang sangat berbeda tetapi sangat menarik mengenai perikop Injil hari ini. Ketika kita membaca perumpamaan tentang kisah dari janda yang tidak mudah menyerah ini dan tidak pernah menyerah ini, maksud saya, janda yang tekun ini, kita biasanya memahami kisah ini dalam settingan bahwa Allah adalah hakim dan kita adalah janda yang terus-menerus memohon kepada Tuhan, bukan? Dalam hal ini janda digambarkan sebagai orang yang sangat bertekun dalam tanda petik mengganggu Tuhan sampai kebutuhannya didengarkan oleh Tuhan. Tetapi
Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita membalikkan settingan tersebut dengan mengatakan bahwa kita adalah hakimnya dan Tuhan adalah jandanya? Dalam beberapa hal tertentu, menurut saya interpretasi atau tafsiran ini lebih masuk akal. Saudara-saudaraku terkasih, kita seperti hakim yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini, terkadang bersikap tidak adil terhadap sesama, bukan? Terkadang kita juga bersikap seakan-akan kita tidak takut akan Tuhan, dengan cara sengaja melakukan hal-hal atau melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Demikian pula, lagi-lagi seperti hakim dalam bacaan Injil hari ini, kita seakan-akan menutup telinga terhadap tangisan orang-orang miskin dan rintihan orang-orang menderita di sekitar kita. Tetapi dalam hal ini, Tuhan adalah janda yang gigih, yang tidak akan pergi sebelum keinginannya diindahkan. Tuhan terus-menerus mengetuk pintu hati kita, memohon agar kita mau berbelas kasih kepada sesama kita. Tuhan akan bertahan sampai kita memberikan penilaian yang adil, sampai kita membiarkan kebaikan pada akhirnya mengalir dari dalam diri kita, sampai kita belajar untuk mencintai sesama kita dengan tulus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Kejadian kita diberitahu bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya harap mulai dari sekarang dalam doa-doa kita sepanjang hari, kita pun bisa berdoa seperti ini. Ya Tuhan, yang selalu gigih untuk mengetuk dan memenangkan hati kami, jadikan kami untuk menjadi semakin serupa denganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.